Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah memberikan kita kefahaman serta ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Ustadzah sayangi dan Ustadzah banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun tidak secara bertatap muka begitu ya. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan untuk bertemu lewat menggunakan media online. Nah, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah. Kemudian juga menjadi anak-anak yang selalu senantiasa berbakti dan patuh kepada orang tua. Nah, anak-anakku sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini Ustadzah itu akan memberikan materi terkait dengan tematik. Kemarin kita sudah belajar tentang PB1 dan PB2. Selanjutnya pada hari ini Ustadzah akan menjelaskan tentang pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Masih tetap semangat, tapi sebelumnya Ustadzah ingin kita semua bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Maka sebelum dari itu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita kefahaman serta ilmu yang bermanfaat. Insya Allah pada pembelajaran kali ini kita itu akan belajar 3 mata pelajaran. Yang pertama kita akan belajar tentang IPA kembali terkait dengan sifat-sifat bunyi. Kemarin kita sudah masuk ke sifat bunyi ya, tapi kalau kali ini kita akan melihat perambatan dari bunyi. Sebenarnya bunyi itu kemarin kan dari getaran. Selanjutnya gimana sih cara dia merambat? Nah, itu yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita itu akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pikiran kembali, tapi kita menggunakan peta pikiran. Jadi nanti Ustadzah akan mencontohkan kepada kalian terkait peta pikiran. Sebenarnya peta pikiran itu bagaimana sih, Us? Begitu. Nanti insya Allah akan Ustadzah kasih lihat di sini gambar peta pikiran, begitu ya. Selanjutnya kita itu juga akan belajar terkait persatuan dan kesatuan juga. Kemarin kita sudah mencontohkan terkait lidi begitu ya. Kalau lidi 1 kita sapu itu bisa tapi akan susah. Kalau lidi banyak bersatu maka akan bisa membersihkan dengan mudah. Itu yang kita pelajari kemarin. Dan sekarang kita akan melihat persatuan dan kesatuan pada lingkungan sekolah. Bismillah, kita mulai pelajaran yang IPA yang pertama. Di depan Ustadzah Vina ada suatu cangkir. Kita misal kasih perlakuan pada cangkir ini. Maka apa yang terjadi? Cangkir ini akan berbunyi. Karena di sini ada airnya ya, maka dia akan berbunyi. Bahwasanya bunyi itu bisa merambat lewat media cair. Cair itu apa, Us? Air tentunya ya, itu lewat air. Kemudian kalau Ustadzah bersuara, ketika Ustadzah bersuara, maka suara Ustadzah itu bisa mengelilingi kemana-mana. Kalau misal kalian sedang pembelajaran, kita misalnya belajar, kemudian Ustadzah berbicara, maka kalian akan mendengar suara Ustadzah. Kenapa bisa seperti itu? Karena suara Ustadzah itu merambat melewati media udara. Kalau misal kita keluar angkasa ya, kita keluar angkasa. Di luar angkasa itu, di sana hampa udara. Hampa udara itu maksudnya apa? Tidak ada udara. Jadi misal kita membuat sesuatu, di situ di dalamnya kita buat tidak ada udara sama sekali, maka suara kita walaupun kita teriak sekeras mungkin, itu tidak akan pernah bunyi suaranya. Jadi nggak akan nyampe begitu. Itu namanya konsep perambatan bunyi. Kalau misal kita menggunakan suatu media merambat, maka bunyi itu bisa tersampaikan. Medianya ada berapa sih, Us? Jadi ada pertama cair, yaitu air, kemudian ada padat. Padat itu apa sih, Us? Bisa benda padat ya, kayak gini kan benda padat. Kemudian kita juga bisa melewati udara atau gas begitu. Nah, untuk media padat sebenarnya sudah punya salah satu percobaan yaitu cangkir merengek. Tapi dikarenakan pada percobaan kali ini kita belum punya suatu benang dan paku, maka insya Allah akan Ustadzah lihat atau kita akan mencoba di lain kesempatan. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan melihat perambatan bunyi menggunakan media air. Di depan Ustadzah Vina sudah ada 3 gelas. Kalian nanti bisa mencoba di rumah ya. 3 gelas ini Ustadzah isi dengan air, volume air atau isinya itu berbeda-beda. Isi sedikit ya. Kita bisa lebih sedikit lagi. Jadi lebih sedikit lagi airnya. Kemudian di sini ada air lagi. Airnya itu agak banyak, setengah begitu ya. Dan yang terakhir itu Ustadzah isi dengan air yang penuh. Nah,
dari ketiga air ini, Ustazah akan membuat perlakuan dengan membunyikan menggunakan pensil. Coba kita lihat ya, yang cangkir pertama. Suara yang terdengar bagaimana? Keras ya. Sekarang suara yang kedua. Agak tidak terlalu keras. Kemudian yang suara ketiga. Enggak kan? Tidak keras. Kenapa bisa seperti itu, Us? Jadi, ketika air itu dalam keadaan kecil atau sedikit, mohon maaf sedikit, maka di sini itu getarannya itu akan semakin banyak. Ketika getarannya banyak, sehingga pada di sini akan menggunakan nada yang tinggi, banyak. Maka di sini nadanya agak sedang ya, sedang. Kemudian yang di sini dia rendah karena apa? Nggak ada getaran nih, lihat. Airnya nggak bergetar karena terlalu banyak air sehingga menyebabkan nadanya itu rendah. Sampai di sini paham ya? Ini adalah salah satu contoh perambatan menggunakan media cair. Kita masuk ke gagasan pokok dan gagasan pendukung tapi menggunakan peta pikiran. Coba perhatikan gambar di sebelah Ustazah Vina. Gambar ini itu adalah suatu bacaan tentang Tari Kipas Pakarena. Nah, Tari Kipas Pakarena itu, kalian bisa lihat bacaannya di bawah ini, di halaman 51. Di situ ada beberapa paragraf. Ustazah akan mencontohkan paragraf yang pertama. Nanti kalian bisa mengerjakan di paragraf yang kedua ya. Kalian cari di situ gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Dan di situ kita akan melihat gambar ini ada peta pikiran. Peta pikiran kita bisa lihat menggunakan di halaman 53 nanti kalau kalian mengerjakan. Nah, Ustazah Vina akan menggunakannya pertama gagasan pokok. Gagasan pokok kita taruh di paling tengah. Biasanya kemarin Ustazah sudah mengajarkan terkait gagasan pokok, yaitu dia kalau nggak di awal kalimat berarti di akhir kalimat, sedangkan kalimat yang lain itu menjadi penjelas ya. Maka pada paragraf pertama di situ berarti Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Itu termasuk gagasan pokok. Selanjutnya kalimat yang selanjutnya itu masuk ke gagasan pendukung. Nanti kalian bisa ditulis seperti ini. Paham ya? Oke, selanjutnya yang terakhir, Ustazah akan menjelaskan terkait dengan kesatuan dan persatuan di lingkungan sekolah. Kalau misal kalian lihat, kita berteman itu tidak boleh memilih-milih, begitu. Karena apa? Kita menjadi orang yang harus menghargai dan menghormati, tidak memandang-mandang entah itu siapa. Kita tidak boleh memandang bahwasanya dia itu seperti apa sifatnya, itu nggak bisa seperti itu ya. Karena apa? Bersatu kita maju, bercerai maka akan runtuh, begitu. Sehingga dari hal itu maka yang paling Ustazah tekankan ketika kalian nanti berangkat ke sekolah, persatuan dan kesatuan itu harus selalu dijaga. Bahkan di sekolah itu, satu kelas itu kita harus menganggap itu menjadi keluarga. Mungkin hari ini itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.